Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Cintai Keberagaman, Hindari Pembulian. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan acara, semua diharapkan bangun berdiri, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya ya, yang kita hormati Bapak Kepala SDN Jati Cempaka 4 dan yang kita hormati Bapak Nurdianto Babinsa 2 Jati Cempaka dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Jati Cempaka 4 dan yang Ibu cintai anak-anakku sekalian. Pertama-tama kita panjatkan doa. Rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman sehingga kita bisa menjalankan kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, susunan acara yang akan kita lakukan hari ini. Pertama, pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan dari wakil Dewan Guru Bapak Ngadimun. Dan selanjutnya doa yang dipimpin oleh Bapak Akil dan acara tahlil ya akan diisi oleh Pak Nurdianto Babinsa 2 Jati Cempaka. Acara selanjutnya ya, kalau ada yang sedang bicara harus didengarkan. Ya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Guru Ngadimun. Waktu dan tempat saya persilakan.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Jati Cempaka Jaya. Jati Cempaka Jaya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita menuntut ilmu secara bersama-sama di tempat yang mulia ini, yaitu SD Negeri Jati Cempaka 4. Salawat serta salam kita sanjungkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Babinsa II Jati Cempaka, Bapak Nurdianto. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Jati Cempaka 4. Tidak lupa orang tua peserta didik yang masih berkenan untuk menunggu putra putrinya yang saya muliakan. Anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Di sini Bapak mewakili Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan sedikit amanat atau sepatah dua patah kata dalam sambutan, yaitu dalam kegiatan pada pagi hari ini di sekolah kita. Selalu alhamdulillah kita berjalan dengan baik ketika kita belajar secara bersama-sama. Tentunya tidak hanya belajar untuk ilmu umum, ilmu agama, juga keterampilan. Di antaranya juga program sekolah kita, yaitu kita mensosialisasi tentang pembulian atau bullying. Nah, pada kesempatan hari ini anak-anakku sekalian, pihak SD Negeri Jati Cempaka 4 bekerja sama dengan pemerintah terkait, yaitu dari TNI yang di bawah naungan Koramil Pondok Gede. Kebetulan beliau yang terhormat Bapak Nurdianto kebetulan jadi Babinsa Kelurahan Jati Cempaka. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kerjasama kita antara sekolah dengan aparat keamanan, yaitu TNI yang di sini kebetulan di wilayah Pak Nur ini Kelurahan Jati Cempaka selaku Babinsa II. Nah, maka dari itu kami mohon dengan sangat lagi hormat untuk Bapak Babinsa nanti mengarahkan, mendidik, memberikan ilmunya kepada anak-anak kami SD Negeri Jati Cempaka 4 tentang pembulian, untuk mencegah pembulian. Karena selain untuk pembulian juga tentang sosialisasi narkoba. Dikhawatirkan anak-anak kita pengalaman-pengalaman yang sudah ketika sudah diarahkan, dijelaskan di sekolah, terutama untuk yang sudah menginjak remaja, itu di luar khawatir salah pergaulan, dikarenakan pernah mendengar dan sedikit ada indikasi bahwa di lingkungan sekitar SD Negeri Jati Cempaka 4 ini agak jauh dikit
itu informasi banyak sekali yang pernah diamankan oleh pihak yang berwajib berkaitan dengan narkoba. Maka dari itu kami mohon untuk arahan bimbingan dari Bapak Babinsa untuk putra putri kami dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tentang bullying dan pencegahan narkoba. Kami tidak bisa membalas baik budi dari Bapak Babinsa, hanya Allah yang akan membalasnya lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi. Maka dari itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Babinsa 2, yaitu Bapak Nurdianto. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan anak-anakku sekalian sebelum Bapak tutup, simak, tidak ada yang bicara. Ini adalah satu karakter dari kalian, karakter yang berbuat baik. Ketika orang tua berbicara, kalian simak, perhatikan, dan dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ngadimun. Memasuki acara kedua, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Akil Ahmad Hussein. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru yang kami hormati, serta anak-anak murid sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya Fatihah ini, kegiatan kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir acara berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo angkat kedua tangannya, kita berdoa pada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi ni'amahu wa yukafi wa mazidah ya Rabbal alamin. Azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang cerah ini kami mohon kepadamu ya Allah, bukakan pikiran kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang cerah ini ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah, mudahkan penjelasan pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni segala dosa Bapak Ibu guru kami ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan mereka ya Allah, lancarkan segala rezekinya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim.
واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita melangkah ke acara ketiga, yaitu pengarahan dari Bapak Nurdianto, Babinsa 2 Jati Cempaka, dengan tema Cintai Keberagaman, Hindari Pembulian. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi. Kurang keras suaranya. Selamat pagi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Jati Cepaka 4 ataupun yang mewakili, yang saya hormati para dewan guru, yang saya hormati bagian tata usaha maupun karyawan SD Negeri Jati Cepaka 4, yang saya cintai dan saya banggakan, siswa dan siswi SD Negeri Jati Cepaka 4 yang sangat luar biasa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah, kita dapat berkumpul di halaman SD Negeri Jati Cepaka 4. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan sahabatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan diberikan pencerahan terhadap adik-adik semuanya tentang pembulian, bullying, ataupun dengan bahasa Indonesia apa? Perundungan. Apa pengertian dari perundungan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, apa arti dari perundungan? Oke, perundungan adalah perbuatan ataupun kata-kata yang tidak pantas untuk dilakukan. Perundungan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui medsos yang disebut dengan cyber hailing. Terus yang kedua adalah dengan nyata, seperti
perkataan yang kurang bagus. Oke, saya terangkan satu persatu dengan sistem cyberbullying. Nih, adik-adik semuanya ini kan biasanya kalau di rumah selalu bawa handphone Android ya, yang sekarang lagi ngetren. Kalau sekolah mah nggak bawa, dilarang sama dari sekolahannya. Tapi kalau udah di rumah bebas, betul apa betul? Contoh, kembali lagi, misalkan siapa namanya dek? Isra. Nah, terus adik siapa namanya? Yandra. Ya, ini kalau di rumah, contoh suatu perbuatan bullying yang menggunakan media seperti handphone tadi, cyber bullying. Contoh si Isra sama si Yandra ini WA-an. Yuk Yandra, kamu kok kulitnya putih banget sih? Nah, contohnya seperti itu. Kebalikannya, ya kan? Nah, sehingga nih Yandra bisa tersinggung nih, ya kan? Yandra, kaos kakimu bolong sebelah. Contoh, ya kan? Nah, itu contohnya seperti itu. Ataupun mengirim gambar yang tidak semestinya untuk dikirim. Ya, paham ya adik-adik ya? Mengirim gambar yang tidak semestinya dikirim. Nah, terus selanjutnya dengan bullying nyata. Ayo, contohnya siapa namanya? Namanya siapa? Terus sebelahnya? Nah, Gibran ini ngubit sebelahnya. Nah, ini contoh nyatanya nih. Nah, cubit, pukul. Nah, ini nggak boleh dilakukan. Terus yang kedua, dengan verbal. Apa itu verbal? Ayo, mengata-ngatain, ya kan? Lo Budi, rambutmu keriting. Nah, contoh. Budi, kulitmu hitam kayak Pak Babinsa. Nah, contohnya seperti itu. Itu salah satu bullying seperti itu. Terus dengan cara yang ketiga, sosial. Contohnya, itu si Wati nggak usah ditemenin, ya kan? Itu Wati anaknya ojol, contohnya, ya kan? Itu si Rini nggak usah ditemenin, nggak usah ditanya deh. Itu kayaknya mukanya hitam kayak orang Papua, contoh, ya kan? Nah, jadi cara untuk mengatasi bullying ataupun perundungan ini dengan apa? Ayo, dengan apa nih caranya untuk mengatasi perundungan ini? Satu, kuncinya hanya satu, kesadaran diri sendiri. Lah kalau nggak sadar diri sendiri, mau diingetin sama Pak Babinsa, mau diingetin sama Bapak sekolah, Bapak Ibu guru, ya tetap dari hati nurani diri sendiri. Nah, faktor yang mempengaruhi supaya tidak melakukan satu, diri sendiri. Kenapa? Kita balikin, kalau kita melakukan perundungan terhadap teman secara agama kita dosa. Oke, secara hukum kita tetap salah. Betul atau betul? Jangan dikira anak kecil tidak bisa dipenjarakan, bisa. Memang polisi tidak bisa membicarakan, tapi Komnas dan Perlindungan Anak kira-kira bisa nggak? Tetap bisa. Makanya dari itu khususnya adik-adikku siswa-siswi SD Negeri Jati Cepaka 4 ini nggak boleh melaksanakan membuil, ya, sama-sama temen nggak boleh membuil, ya, ataupun perundungan tadi itu nggak boleh hukumnya. Terus
apa namanya itu, sedemikian rupa nih adik-adik saya yang di depan-depan saya ini, baik kelas 1 SD sampai dengan SD, coba belajar menciptakan lingkungan yang bersih. Apa? Coba satu contoh lingkungan yang bersih, menciptakan lingkungan yang bersih itu apa? Salah satu contoh. Gak dengar, suaranya kurang kenceng. Membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh sembarangan, ya. Karena itu salah satu wujud upaya-upaya dari pihak sekolah juga, dan kesadaran diri adik-adik supaya membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Terus yang kedua, ini adik-adik kalau jajan misalkan di luar sana, emang tempat sampahnya di mana? Saya nanya. Oh, di situ. Berarti makannya di sana, sampahnya dibawa masuk gitu ya? Oh enggak, kirain makannya di sana, sampahnya dibawa masuk. Oke, tadi saya juga mendengar dari sekolahan, katanya ada bank sampah tadi ya, bank sampah tadi pagi. Jadi adik-adik kelas 1 sampai dengan kelas 6 harus menjadi pelopor, ya kan? Pelopor sekolah bersih di situ. Jangan asal taruh sampah, jangan mengandalkan sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang tugasnya untuk membersihkan sekolah. Jangan, kesadaran diri sendiri ya. Oke, berikutnya, apakah ada yang ditanyakan tentang boiling ataupun perundungan? Ayo, tanya. Ada yang nanya tentang bullying? Harus ada yang tanya. Kalau nggak ada yang nanya berarti belum paham. Saya jelasin dari awal lagi kalau belum paham. Ya Pak. Ya, oke. Berdiri nak. Berdiri saya. Nah, nama sama kelas ya. Ya yang terjadi. Nama dulu namanya. Salam dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya April dari kelas 6A. Apa saja yang dapat terjadi jika perundungan dibiarkan? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari adik April kelas 6A sangat luar biasa. Beri apresiasi, tepuk tangan. Oke, saya jawab. Dampak dari perundungan yang pertama, satu, ya kan? Anak-anak mau berangkat ke sekolah ini jadi malas karena tidak nyaman. Oke ya dek ya, karena jadi malas. Dampak dari perundungan itu mau berangkat ke sekolah malas. Karena kenapa? Waduh, nyampe sekolahan nanti saya diolok-olok sama si Budi. Nanti saya sampai sekolahan saya diolok-olok sama si Wati. Contohnya seperti itu. Jadi dampaknya itu adalah tidak kenyamanan anak-anak untuk menggali ilmu di sini. Ya kan? Sedemikian rupa adik dari rumah pamitan sama orang tua berangkat ke sekolah, dibekelin itu sama tentengan untuk sarapan, nyampe di sini niatnya untuk cari ilmu, lah tidak nyaman di situ, sehingga tingkat belajar mengajar ini hasilnya tidak optimal di situ. Jadi adik-adik saya di depan saya ini datang ke sekolah udah gundah, tidak nyaman akan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menimbulkan bunuh diri.
karena takut di situ, sehingga ada tekanan, penerimaan tekanan sehingga menimbulkan depresi, dapat menimbulkan bunuh diri. Saya tekankan ulang untuk adik-adik di depan saya ini adalah generasi penerus bangsa, harus mengutamakan prestasi. Pelanggaran no prestasi. Yes. Oke, diulangi. Pelanggaran no prestasi. Kurang, semuanya belum jawab. Pelanggaran no prestasi. Itu semangat. Kalau nggak semangat ini sama dengannya moral turun, sama dengan ini dampak dari perundungan. Betul apa betul? Karena kenapa? Adik-adik yang di depan saya ini adalah pelopor agar sekolah SD Negeri Jati Cempaka 4 ini terhindar dari bullying atau perundungan. Di situ sebagai pelopor. Tidak ada lagi istilahnya adik-adik saya ini melakukan hal seperti itu, sama aja. Itu kulitnya hitam, itu kulitnya putih. Hal itu jangan dijadikan suatu acuan untuk melakukan perundungan. Jadi semuanya sama, dari sekolah, dari rumah menuju ke sekolahan itu pada dasarnya adalah untuk sama-sama menuntut ilmu, ya, untuk masa depan adik-adik semuanya. Oke, pertanyaan yang kedua saya buka. Oke, sebut nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Ayah kelas 6B. Aku ingin bertanya, apa sanksi hukuman ketika terjadi bulian? Membuli apa sih? Bulian. Oke. Ya, makasih Ayah. Oke. Sanksi Ayah ya tadi ya. Ayah dari kelas 6B. Oke, terima kasih. Pertanyaannya cakep luar biasa. Apresiasi dulu, tepuk tangan. Pertanyaannya adalah apa sanksi yang diberikan ataupun hukuman apabila melakukan perundungan ataupun bullying. Oke, sekarang ngomongin sanksi. Lah, ngomongin sanksi, kira-kira yang menyaksikan tindakan itu siapa? Ada yang lihat nggak? Kan seperti itu. Oke, langkah yang utama dan yang pertama apabila rekan adik-adik melihat kejadian yang seperti itu, yang pertama adalah wajib lapor ke ketua kelas. Ke ketua kelas dulu, oke? Setelah ke ketua kelas, boleh dijembatani oleh ketua kelas tersebut lapor ke wali kelas, ataupun bisa langsung menghadap sama guru BK. Apa kepanjangan dari BK? Bimbingan konseling. Oke, kembali lagi, sanksi yang diberikan yang melakukan tindakan perundungan. Oke, kalau masih sekolah berarti bu guru BK ataupun wali kelas wajib memberikan sanksi. Contoh, harus diadakan pembinaan. Yang kedua, harus dikasih hukuman. Contoh, berjemur di tengah-tengah panas, ya kan, 12 jam biar pingsan, ya kan. Kalau sudah pingsan besok nggak akan ngulangin lagi, kan gitu. Ataupun dijemur di atas loteng
biar pada item-item semuanya gitu, biar nggak melakukan tindakan perundungan kembali. Yang kedua, apabila yang menjadi korban perundungan ini orang tuanya tidak terima, sehingga orang tuanya itu melakukan lapor ke dinas ataupun instansi hak asasi manusia dan perlindungan anak, apakah adik-adik ini tidak mengalami jeratan hukum ataupun proses hukum? Betul ya? Walaupun tidak di penjara, adik-adik ini kan nanti wajib lapor. Jika sudah dilaporkan tetapi pelaku pembulian masih membuli lagi, adakah sanksi yang lebih berat? Oke, ketinggian. Tapi bagus Ben, berarti kalau istilahnya Nabil selaku mempertanyakan kalimat yang menjawab merasa belepotan, berarti Nabil luar biasa. Berarti SD Negeri Jaki Cempaka 4 ini amat sangat luar biasa. Pertanyaannya luar biasa. Oke, Nabil ya, saya jawab. Tidak ada sanksi yang memberatkan untuk pelaku perundungan yang sesuai dengan saya jelaskan tadi. Karena kenapa? Kategori SD kelas 1 sampai dengan 6 itu kategorinya masih anak-anak, jadi tidak ada sanksi yang memberatkan. Itu aja sudah berat Bel, ya kan? Contoh dihukum Bu Guru di atas loteng biar hitam, ya kan? Biar gak builing lagi teman-temannya, kulitnya hitam, itu aja udah berat untuk kategori anak-anak di situ. Oke, saya jelaskan. Tingkat yang memberatkan itu mungkin kalau sudah dewasa ataupun disingkat dengan perbuatan tidak menyenangkan ataupun disebut dengan perbuatan pencemaran nama baik. Kalau sudah dewasa mengarahnya ke situ kan ya. Cuman ini belum waktunya, hanya sedikit saya singgung tentang pertanyaan Nabil, tapi kan sudah saya jawab ya Bel ya. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan paling terakhir. Ya, pertanyaan paling terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davian dari kelas 6B. Apa tips jitu agar saya tidak emosi saat dibully selain istighfar? Oke, namanya siapa tadi? Davian. Oke, Davian dari kelas apa tadi Davian? 6B. Oke, pertanyaan Davian ini luar biasa juga ini. Tepuk tangan buat Davian. Pertanyaan adalah apa tips jitu supaya kita tidak emosi selain istighfar saat dibully? Tips jitunya istighfar ya, tipnya istighfar tadi ya, selain istighfar ya Davia ya. Oke, tipnya yang pertama supaya tidak emosi, kembali lagi ke hati. Kalau hati ini istilahnya kita sampaikan sabar, ini kan mulut doang, kan itu kan sabar, istighfar itu kan mulut, harus diimbangi dengan hati nurani. Itu yang pertama. Yang kedua, tipsnya supaya tidak marah,
Anggap aja itu angin lalu, ya kan? Anggap aja angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga. Nah iya, karena kenapa kok masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Ucapan tersebut ataupun tindakan tersebut, ya itu kan nggak ada manfaatnya itu, betul nggak? Kecuali ibu guru menyampaikan tuh, terima dengan telinga kanan, kita save dulu di otak, ya kan? Habis itu kita pilah-pilah, ya kan? Yang bagus kita simpan, yang jelek kita buang telinga kiri. Di situ contohnya. Davia, pertanyaan sudah terjawab. Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Semangat. Oke, untuk paling terakhir sendiri, boleh sedikit saya menyinggung tentang tupoksi saya sebagai Babinsa 2 Jati Cempaka. Jadi secara globalisasi Kelurahan Jati Cempaka itu terdiri dari 13 RW, 105 RT. Wilayahnya cukup luas dengan masyarakat yang berbagai macam, baik etnis, budaya, agama maupun antropologinya. Jadi sangat luar biasa juga ini Jati Cempaka. Perlu diketahui adik-adik semua di depan saya ini kelas 1 sampai dengan kelas 6, perlu diketahui bahwasanya lingkungan kita khususnya Jati Cempaka, ya kan, itu amat sangat rentan dengan tindakan narkoba. Ayo, apa? Narkoba apa? Ayo, narkoba. Nah. Ayo, apa narkoba itu? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat dia, siap. Oke, jadi sesuai dengan tupoksi saya sebagai Babinsa Jati Cempaka, kanan kiri kita yang terdekat kita amat sangat rentan dengan narkoba, tawuran. Terbukti dengan apa yang pernah saya alami di lapangan. Setengah 3 subuh, setengah 4 subuh, jam 5 subuh Babinsa selalu ditelepon. Yang telepon siapa? Pihak dari dinas, pihak dari Reskrim Narkoba, baik Mabes Polri, Polda maupun Polres. Apa? Semuanya judulnya TO narkoba, pengembangan narkoba. Oke. Dalam penanganan kasus narkoba itu ada 2 cara. Kalau memang sudah TO, Babinsa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Datang comot dibawa. Itu kalau TO. Kalau pengembangan selalu izin dengan aparat baik Babinsa maupun Babi Kamtibmas yang ada di kelurahan. Jadi hampir tiap minggu rentan dengan narkoba dan tawuran kenakalan remaja. Saya harapkan adik-adik ini yang di depan saya kelas 1 sampai dengan kelas 6 hindari itu apa yang namanya narkoba di situ. Karena kenapa? Ya nggak ada manfaatnya lagi. Narkoba itu buat apa? Kan seperti itu. Kalau pengen kuat kerja harus pakai narkoba dan sebagainya. Ya apa akan mengalami ketergantungan? Betul apa betul? Kalau memang posisi pengen kuat kerja, ya makannya yang banyak. Betul apa betul tuh? Nah, makan yang banyak biar kuat bekerja kan gitu. Oh saya pengen pinter, saya pengen mengkonsumsi narkoba, ya salah, betul. Nah, kalau pengen pinter, sekolahnya pinter, ya mengkonsumsi protein hewani, lemak nabati, belajar, bukannya pakai narkoba, betul. Oke, ini sedikit saya singgung tentang narkoba. Sebetulnya tidak terlalu
terlalu dalam saya menerangkan tentang bahaya narkoba, tapi adik-adik di depan saya ini cukup tahu bahwasannya narkoba adalah obat-obatan maupun zat adiktif yang dilarang oleh pemerintah, baik penggunaannya ataupun pengedarannya. Ada pertanyaan tentang narkoba? Oke, kalau tidak ada tentang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan dari kelas 6A. Apa saja jenis-jenis narkoba? Oke, pertanyaan dari Sultan kelas 6A. Oke, terima kasih Sultan, pertanyaannya luar biasa. Pertanyaannya Sultan setara dengan mahasiswa yang ada di Jati Cempaka, luar biasa. Tepuk tangan, Mas Sultan. Pertanyaannya adalah jenis-jenis apa saja yang tergolong narkoba. Oke, sedikit saya jelaskan di sini tentang jenis yang ada yang atau mengandung jenis narkoba. Intinya narkoba itu zat ataupun obat-obatan adiktif yang mengandung C02C01 CZ. Itu artinya itulah kologi yang mengandung zat adiktif, itulah yang disebut dengan narkoba. Jadi narkoba itu boleh obat-obatan, serbuk, cairan yang mengandung zat adiktif tadi. Nah, dan untuk adik-adik saya yang di depan saya ini kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Negeri Jati Cempaka 4, tolong hindarkan narkoba. Oke? Ayo coba yang keras. Narkoba no prestasi yes. Oke, ulang ya. Narkoba no prestasi yes. Ya, suaranya kurang kencang, diulangi lagi sekali lagi. Narkoba no prestasi yes. Oke. Terima kasih kepada adik-adik semuanya kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah saya Nurdianto selaku Babinsa 2 Jati Cempaka dapat memberikan pencerahan kepada adik-adik semuanya tentang cintai keberagaman, hindari pembulian. Jadi untuk pencerahan pada pagi hari ini saya anggap cukup. Semoga dapat bermanfaat buat adik-adik semuanya. Satu pedoman, ya kan? Narkoba no prestasi yes. Oke ya, artinya tingkatkan prestasi, tingkatkan prestasi, tingkatkan prestasi. Itu semua adalah untuk adik-adik semuanya, ya. Tingkatkan prestasi untuk adik-adik semuanya. Karena saya yakin dan percaya bangsa Indonesia ini memerlukan adik-adik semua ini semuanya, ya kan? Indonesia akan menanti baktinya adik-adik semuanya ini demi kemajuan bangsa kita. Betul? Saya harap adik-adik semuanya ini selalu belajar dan belajar, tingkatkan prestasi dan hindarkan pelanggaran. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nurdianto, Babinsa 2 Jati Cempaka. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Nurdianto. Ya, terima kasih Pak atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada anak didik kami. Ya, Bu Guru mau tanya lagi nih, kamu dengerin kan ya tadi dijelaskan oleh Pak Nurdianto. Nah, Bu Guru sedikit aja ya. Tadi Pak Nurdianto itu menjelaskan tentang narkotika. Apa sih arti tadi kan Pak Nur nanya apa arti dari narkotika? Apa narkotika? Apa artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu narkotika? Singkatan apa? Narkotika. Narkoba. Narkotika. Narkotika. Narkoba. Narnya narkotika. Terus? Narko. Konya. Konya apa? Tropika. Banyak. Oh. Obatan, iya yang terlarang, yang adiktif, ya. Dengarkan dulu. Jangan sampai ya, Bu Gurunya ada di depan, Bu Gurunya dikacangin. Iya, kacangnya murah ya. Ya, dengarkan dulu sebentar. Ini baik karena ya terkadang kita juga di sekolah tidak mempelajari ini. Belajarnya bahasa Indonesia, matematika, IPA. Nah, ini adalah satu kesempatan bagi kita. Ada Pak Nur yang mau menjelaskan tentang tadi bullying dan narkotika, ya, narkoba, ya. Nah, sebentar. Narkoba, Bu Guru sedikit aja ya. Bu, apa sih cirinya kalau kita makan narkoba? Kita nggak tahu kalau itu ada narkobanya. Apa cirinya? Enggak, meninggal kalau dia udah parah, meninggal. Kalau udah kebanyakan. Kenapa? Ketagihan. Kalau kamu pengen beli lagi, nah itu ada narkobanya. Bu, sekarang Bu Guru tanya, Bu, kalau aku pengen beli lagi mie goreng gimana Bu? Hah? Itu kan ketagihan juga. Termasuk ketagihan kan? Termasuk nggak dengan narkoba itu? Tidak. Kenapa tidak? Narkoba, ya siapa dulu nih yang bicara? Kalau dia bicara kan suruh dengerin. Kenapa mie goreng itu tidak dibilang narkoba, padahal dia bikin ketagihan? Ada yang tahu? Kenapa? Karena ketika kamu kalau narkoba ketagihan, tapi kalau kamu nggak makan atau kamu nggak masukkan narkoba itu, badan kamu jadi sakit. Sekarang Bu Guru tanya, kamu ketagihan makan mie goreng, kalau nggak makan sakit nggak badannya? Hah? Sakit nggak? Jadi narkoba bukan kalau mie goreng? Iya, jadi itu cirinya ya. Ketika kamu tidak mengkonsumsi, tidak makan atau tidak minum barang tersebut, badan kamu jadi sakit. Nah, itu disebut narkoba. Ya. Ada lagi? Ya, ada lagi nih. Misalnya di depan sekolah kita, misalnya pertama kamu dikasih permen gratis. Gratis loh permennya. Mau kamu dikasih sama orang asing, mau kamu makan. Besok
pengen lagi, besok kamu cari orang itu. Besok dikasih lagi, gratis lagi. Hari ketiga kamu cari orang itu udah mulai ngejual. Yang tadinya gratis sekarang dijual jadi misalnya 5.000 satu permen. Kamu beli. Karena apa? Karena badan kamu sakit kalau nggak makan permen itu. Makanya disebut itu narkoba. Besoknya lagi naik lagi, kamu cari lagi orang itu untuk beli permen itu. Harganya jadi 10.000 satu permen. Kamu beli, kamu jajan kamu 10.000-an misalnya. Besokannya lagi cari lagi karena sakit, badannya memang sakit. Kalau kamu nggak makan itu sakit badannya, seperti ditusuk-tusuk kayak mau mati. Ya, besokannya lagi kamu cari orang itu yang jual permen itu. Duit kamu sudah nggak ada lagi. Duit kamu cuma jajannya 10.000, permen itu udah naik jadi 15.000 atau 20.000. Terus bagaimana? Apa yang kamu lakukan kalau kamu sudah kepengen? Kamu akan mencuri. Ya, kamu akan mencuri. Uang pertama yang kamu curi uang orang tua kamu dulu karena yang paling dekat. Terus naik sampai harganya ratusan ribu. Pengalaman nih, Bu Guru punya sepupu dulu orangnya udah meninggal sekarang. Masih sekolah. Gara-gara dia makan narkoba itu. Sampai akhirnya semuanya dijualin. Sampai pintu rumahnya dia dijual, pintu rumahnya dibuka, pintunya dijual, pintunya ke orang. Biar apa? Untuk beli narkoba. Gasnya dijual, tabung gas. Sampai rumah itu nggak punya jendela, nggak punya pintu karena dijual sama anaknya. Sekarang meninggal, sudah meninggal karena diobatin masih terus, sudah direhabilitasi. Ketika kembali ke rumah, ada lagi yang ngasih lihat nih dia sabu, ininya sabu. Nih, dilihat, kepengen banget kan. Mulai terasa sakit lagi badannya. Akhirnya apa? Dia beli, ya, dia jual semua yang ada di rumah, sampai rumahnya kosong, nggak ada apa-apanya. Rumah ibunya, ya. Sampai akhirnya dia meninggal. Ya. Nah ini salah satu contoh. Ya, jadi jangan seneng kalau dikasih gratisan makanan sama orang asing. Kita nggak tahu udah dikasih apa itu makanan atau minuman. Paham ya? Nih, kamu seneng nih, kamu ditraktir. Kamu nggak tahu itu udah disuntikin apa itu makanan itu. Jadi ya, tadi kan kalau kata Pak Nur itu kita adalah TO. Ya, TO itu target operasi. Di Jati Cempaka, berarti di Jati Cempaka ini banyak kantong-kantong narkoba. Kalian harus hati-hati. Ya. Hati-hati bergaul. Ya, nggak malam-malam, mainnya tidak malam-malam. Terus cari teman, pilih teman yang baik. Jangan semua orang yang preman-preman kamu temenin. Nanti kamu ikut terjerumus. Paham? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Nggak ada? Ada yang mau tanya tentang narkoba tadi, mau atau tentang yang tadi perundungan, bullying? Obat-obatannya bisa membuat kita meninggal gitu. Obat-obatannya, kata adik kelas 2 nih, adik kelas 2 dipikirnya obat-obatannya kayak bodrek gitu.
Kalau ada kelas 1, kelas 2 begitu. Obat itu bodrek, Amina ya. Bodrek, entrostop, puyer, dipikirnya gitu kalau adik-adik. Kamu sudah besar, kalau adik-adik memang begitu pikirannya. Obat-obatan itu obat-obatan terlarang, Amina. Nggak ada dijual. Jualnya sembunyi-sembunyi, nggak ada dijual di warung. Ya, nah itu kecil. Ya, bentuknya kecil, bukan obat puyer, bukan pil atau serbuk, ya. Jadi obat-obatannya nggak dijual di warung, ya. Jualnya sembunyi-sembunyi, nah, hati-hati, ya. Terus hati-hatinya apa? Tadi kalau beli permennya dikasih obat itu nanti kalau buat sembarangan. Ya, disuntikin, minumannya disuntik, biar kita kecanduan, ya, biar kita ketergantungan sama obat-obatan itu. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi? Nggak apa-apa, jangan diketawain kalau adiknya nanya. Bener, adiknya nanya. Obat itu dia pikir obat itu yang bikin badan sehat kok. Obat yang bikin badan sehat kok jadi sakit. Nah, itu adiknya nanya, bener, ya. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Tidak? Ibu tutup ya. Oke. Bang Ahmad, ada tamu bang, ada bapak, kayaknya pak itu deh. Itu kayaknya pak, siapa namanya pak? Apa kali ya? Kayaknya ada kita deh. Ya. Itu selamat datang bapak, selamat datang diucapkan salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Ya, ini bapak tentara yang lain. Yuk kasih jalan bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayaknya dinaikkan lagi, sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adikku semuanya, ya. Mungkin enak anak-anakku lah, atau cucu-cucuku nanti gitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Jati Cempaka atas waktunya. Saya mohon maaf tadi terlambat memang karena kita kegiatan upacara. Jadi upacara setiap tanggal 17. Di sini tadi ada upacara enggak? Nggak ada. Ya, nanti mungkin kepala sekolah atau ibu guru nanti bisa mengadakan kegiatan upacara setiap hari Senin biasanya. Ya, nah, ada ya. Oh, hari Selasa mundur ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih adik-adik yang kusayangi dan kucintai. Mungkin tadi sudah banyak dari rekan saya. Mungkin sudah ada kenal dengan Pak Nurdianto. Udah, ya. Tadi banyak yang mungkin sudah disampaikan. Saya mungkin sedikit menambahkan saja. Ya, mungkin adik-adik atau anak-anakku yang mungkin belum kenal sama saya, mungkin di fotonya sudah ada. Ini fotonya ya. Nah, nama lengkapnya sebenarnya Sri Supolo. Jadi untuk memudahkan hanya S Polo aja. Nah, mungkin di jalan atau mungkin saya kebetulan di Jati Cempaka di sini, ya.
Saya tugasnya di Jati Cempaka. Ada yang mungkin melihat di jalan sambil mungkin tiap hari muter-muter aja di sini. Ada yang udah pernah lihat saya belum? Belum ada ya? Nah, mungkin adik pinter, jadi mainnya nggak jauh-jauh, berarti di sekitar rumah aja. Ya, mungkin sedikit yang saya sampaikan. Saya minta anak-anakku semuanya selalu jaga kesehatan, ya, selalu mungkin mempunyai interaksi sama teman, berkomunikasi sama teman yang baik, ya, saling menolong, saling membantu. Apapun yang mungkin saat ini adik lakukan aktivitas di dalam sekolahan, di luar sekolah pun di rumah atau bermain sama teman-temannya, adik-adik anak-anakku kami harapkan tetap berteman dengan baik sama teman-temannya, ya, tidak boleh mungkin saling mungkin mengejek atau mungkin membuat nanti nggak punya teman. Diajak semua, ini teman semuanya, baik di dalam sekolah maupun di rumah maupun di sekitar rumah. Siapa yang di rumah banyak temannya? Nah, banyak temannya kan? Kalau banyak teman kan enak. Nah, jadi mau ngapain, ada yang mungkin temennya aja main, ya kan? Tapi semua minta harus diawasi orang tua, ya. Kalau di sekolah yang jadi orang tua bapak dan ibu guru. Kalau di rumah yang jadi orang tua ya ayah sama ibu yang di rumah. Itu saling mengawasi. Dari rumah dikasih jajan nggak tadi? Kasih uang jajan nggak? Nah, dibekali dibekali makanan nggak? Siapa yang dibekali makanan dari rumah? Nah, sedikit ya. Nggak apa-apa. Yang penting dikasih uang jajan atau dibekali di rumah, tujuannya orang tua biar anaknya sehat, biar anak-anaknya mungkin di rumah bisa nanti membantu orang tua, ya. Ya, kami harapkan satu pesan saya adik-adik ya, di lingkungan sekolah jangan saling menjelekkan, jangan saling mungkin mengolok-olok temennya, ya kan? Kan semua adik-adik ini latar belakang hampir sama, sekolah yang sama, mempunyai tujuan yang sama, yaitu belajar dan mencari ilmu dan mencari teman. Enak punya teman atau nggak punya teman? Enak punya teman atau nggak punya teman? Nah, kalau punya teman nanti bisa saling mungkin bercanda, mungkin bisa membantu kalau di sekolah mengerjakan soal sambil belajar sama temannya. Ya, saya minta adik-adik jangan saling menjelekkan, mengolok-olok, nggak usah buat geng-gengan. Nah, sekarang jangankan anak-anak SMA, SMP, anak SD aja udah geng-gengan. Di sini ada nggak geng-gengan? Ada nggak? Nah, nggak boleh ya. Di sini semua teman semuanya, nggak ada geng-gengan. Nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, semua sama. Di sini belajar. Seragamnya sama nggak? Ada yang seragamnya beda? Ada yang warnanya hijau biru? Nggak ada kan? Nah, seragamnya semua merah bu. Nah, merah putih berarti anak Indonesia, anak yang cerdas, anak yang pinter, anak yang saling bisa membantu sama temannya, tolong menolong. Ya, apapun yang diarahkan bapak dan ibu guru di dalam sekolah, ya semua tujuannya baik, ya kan? Karena orang tua dari rumah udah nitipkan ke sekolah, dititipkan sama bapak ibu guru untuk dididik, diberikan ilmu, dijaga. Enak nggak dijaga sama bapak ibu guru di sekolahan? Enak nggak? Nah, kan dijaga, ya kan, dikasih ilmu, kurang gimana tuh pak? Ya, kami harapkan itu pesan saya, ya, harus saling membantu, nggak boleh menjelek-jelekan sama teman.
tetap boleh kelompok tapi untuk belajar berkelompok, tidak geng-gengan. Jadi jelas semua ya. Nah ini pada ngantuk semua ini kayaknya nih. Udah ngantuk atau memang udah ngantuk? Nah berarti jajannya tadi nggak habis, masih ada yang jajannya. Ya mungkin itu aja. Yang punya prestasi, yang punya bakat, silahkan disampaikan semua, di berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk berprestasi di sekolah. Mungkin punya bakat olahraga, mungkin punya bakat dalam ilmu yang lain yang sifatnya buat tujuan positif, silakan. Di sini tujuannya untuk berlomba-lomba, yang punya kemampuan anak-anakku semuanya untuk bisa memajukan sekolah. Kalau mungkin anak-anakku punya prestasi, yang senang siapa? Kalau anak-anakku yang punya prestasi, yang senang siapa? Selain orang tua, guru membuat nama SD 4 Jati Cempaka jadi ba. Nah itu kalau punya prestasi. Caranya gimana? Yang harus belajar yang pinter, ya. Harus saling menolong sama temennya, harus mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, ya. Mungkin itu aja sedikit penyampaian saya. Kami harapkan anak-anakku semua ini generasi penerus, generasi untuk 15 tahun ke depan, sebagai pengganti kami Bapak Ibu guru maupun kami yang mungkin sudah memberikan ilmu kepada anak-anakku semuanya. Ada yang mungkin menjadi tentara? Yang mana? Nah, ada yang mungkin menjadi polisi? Nah, ada yang mungkin jadi dokter? Nah, semuanya anakku punya cita-cita, punya harapan. Berarti harus belajar yang rajin. Bisa belajar? Bisa rajin? Bisa punya berarti? Nah, itu tujuan anak-anakku semuanya di sekolah ini, belajar bersaing untuk tujuannya positif, untuk punya prestasi. Ya, mungkin itu aja yang mungkin dari saya yang saya sampaikan. Saya terima kasih atas waktunya nih, anak-anakku udah kepanasan semuanya nih. Nah, itu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Polo. British minta tanda tangan. Terima kasih untuk Bapak Nur dan Pak Polo yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Acara tadi kita buka dengan bismillah, sekarang kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.